Sebenarnya banyak hal yang berkembang akhir-akhir ini yang terkait dengan peristiwa politik maupun ekonomi yang itu bisa memicu kontroversial atau perdebatan lah, baik pro maupun yang kontra mengenai sebut saja IKN, kereta cepat, kemudian perpanjangan rencana perpanjangan kontrak Freeport ya. Jadi kalau IKN itu terkait dengan keberadaan IKN itu sendiri, kemudian persoalan investor asing atau lokal yang belum masuk, kemudian konsesi atau fasilitas HGU atau HGB yang durasi waktunya sangat panjang, 100 tahun lebih ya, dan itu diberikan kepada pihak asing. Itu banyak hal yang bisa diperdebatkan. Cuma sebelum masuk ke perdebatan yang sifatnya konseptual dan teknis, saya mengajak masyarakat pada umumnya maupun terutama ketua-ketua umum partai, dan yang terakhir adalah para kandidat calon presiden. Saya mengajak Anda semua merenung. Jadi taruhlah sekarang proyek IKN, proyek kereta api cepat, rencana untuk perpanjangan kontrak Freeport itu melekat pada sosok presiden yang sekarang menduduki kursi pemerintahan. Nah, saya terutama masyarakat umum ya, bahwa kalau kita sepakat dan tidak sepakat itu alasannya harus jelas. Apakah sepakat atau pro terhadap IKN misalnya, itu karena itu disampaikan oleh Jokowi sehingga masyarakat yang pro terhadap ide tentang IKN itu bisa dipastikan karena pendukungnya Jokowi dan nanti barangkali penerusnya yang sekarang diidentifikasi Prabowo yang akan meneruskan idenya Jokowi ya. Yang kontra itu juga apakah karena ide tersebut disampaikan oleh Jokowi sehingga karena Anda tidak mendukung Jokowi maka idenya otomatis Anda tolak. Ini kita mendudukkan cara bernalar secara baik, secara jernih, secara konstitusional, karena saya sebagai ketua umum Partai Buzzer Konstitusi. Menurut saya, kalau kita sepakat atau tidak sepakat terhadap satu ide, entah siapapun ide itu berasal, baik itu dari presiden atau oposisi yang mempunyai ide, itu tolok ukurnya kita tidak usah berubah-ubah, yaitu apa? Konstitusi. Jadi kalau misalnya memahami IKN yang
banyak kita tangkap adalah bahwa IKN akan demikian, sudah mengantri sekian investor. Nah, ini sebetulnya kita akan membangun kawasan ekonomi atau apa, atau ibu kota negara kan gitu. Jadi kembali lagi kita tarik ke konstitusi, apakah itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Jadi bukan karena yang menyampaikan adalah Ibu Jokowi sehingga yang oposan terhadap Jokowi itu serta-merta menolak, ataupun sebagai pendukung Jokowi, maka karena yang menyampaikan Jokowi maka apapun ya didukung. Ini saya kira satu pijakan yang tidak tepat, karena pijakan utama kita adalah konstitusi. Baik Anda pendukung Jokowi ataupun yang tidak sepakat dengan Jokowi, basisnya harus konstitusi. Karena siapapun nanti yang akan menggantikan Jokowi, itu basisnya bukan pada ide Jokowi atau ide non Jokowi, tetapi basisnya adalah nalar konstitusional. Jadi kembali saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa apapun yang atau siapapun yang nanti bakal menjalankan pemerintahan di periode mendatang, itu coba batin Anda itu sambung dengan para pendiri bangsa. Apakah yang akan saya lakukan ini menyakiti para pendiri bangsa atau meneruskan semangat para pendiri bangsa? Salam konstitusi.